الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Asyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Setelah kita bertahmid dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai kajian kita, karena kita masih berada di bulan Syawal, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin wal maqburin. Mohon maaf lahir dan batin. Jemaah sekalian, belum connect ya? Tema kajian fikih keluarga kita pada malam hari ini mengambil tema fikih konflik keluarga dan solusinya. Konflik dalam rumah tangga adalah sunnah Allah. Tidak ada rumah tangga yang tanpa konflik. Mohon maaf, ada Bapak Ibu sekalian yang berumah tangga dari awal ijab qabul sampai hari ini tidak pernah berantem dengan pasangannya. Pernah berantem semuanya atau enggak pernah berantem? Pasti ada konflik. Kenapa yang melatari banyak? Nanti kita akan telusuri apa yang melatari terjadinya konflik. Dan bahkan rumah tangga para sahabat juga pernah terjadi konflik. Bahkan tidak hanya keluarga sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah konflik dengan istri beliau. Riwayat yang masyhur adalah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu hadithul ifki, berita bohong, yang dimunculkan oleh orang-orang munafik
dengan tokohnya yang sangat masyhur, Bapak BNI, Bapak Munafikin Internasional, ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika ia menyebarkan berita hoax bahwa istri beliau yang bernama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diisukan telah melakukan selingkuh dengan sahabat Rasul namanya Sofwan bin Mu'attal. Itu yang sampai Rasulullah SAW masyhur. Beliau itu kalau manggil Aisyah kan panggilannya agak beda. Panggilannya ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merah. Tapi karena ia terprovokasi, akhirnya panggilannya sangat dingin sekali. Rasul menunggu wahyu sehari 2 hari, kok nggak ada wahyu. Dan biasanya Rasulullah SAW itu sekalian, kalau beliau itu melakukan kesalahan itu secara umum langsung ditegur oleh turunnya wahyu. Tapi dalam konteks ini lebih dari 1 bulan Rasulullah SAW menunggu wahyu nggak turun-turun. Masalahnya seperti apa? Sampai kemudian setelah 1 bulan lebih baru turun wahyu yang menginformasikan bahwa apa yang disampaikan oleh Sofwan bin, oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah berita hoax, berita tidak benar. Untungnya waktu itu belum ada YouTube, untungnya waktu itu belum ada WA. Kalau ada WA bisa kemana-mana, itu sampai ke Alinda, Masya Allah, Masya Allah. Itu penting. Maka di dalam Al-Quranul Karim di surat yang keempat ayat 128 mengisyaratkan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi konflik. Yaqulu jalla wa ala fi muhkami kitabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Jika seorang wanita khawatir akan usus atau sikap tidak acuh dari suaminya, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma, maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian dan Allah katakan wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Ini memberikan satu isyarat bahwa jangan sedikit-sedikit itu terucap kata cerai. Ini saya ingatkan untuk saya dan kita semua, kalau kita sedang berkonflik itu tolong hindari 3 hal. Rasulullah SAW katakan begini, salatun jidduhunna jiddun wa hazbuhunna jiddun. Ada 3 hal sungguh-sungguhnya ia sungguh-sungguh, nah candanya sungguh-sungguh. 3 hal itu apa? Yang pertama adalah an-nikah, yang kedua adalah at-thalaq, dan yang ketiga adalah ar-ruju'. Jadi jangan ada di antara kita yang main-main sama, mohon maaf, temannya, kamu saya nikahkan ya dengan anak saya si fulana. Lalu teman kita mengatakan saya terima nikahnya dan kami sekolah. Lalu di situ ada saksi, ya kan, dan ada ijab dan kabul, maka jadilah pernikahan itu. Dan tidak boleh mengatakan, oh saya canda, itu tak boleh. Nah, itu kalau saya berkata seperti ini, nanti akan ada pertanyaan, gimana kalau sinetron? Aduh, sinetron itu kan ada akad juga kan? Masalahnya sinetron itu kan namanya nama beneran atau nama orang lain? Itu nama orang lain. Tapi ini konteksnya adalah nama beneran, nama dia.
Itu satu. Yang kedua adalah cerai. Cerai termasuk saat di mana kita berada dalam posisi marah. Ada satu kasus waktu saya ngajak mak-mak. Jadi beliau tanya sama saya begini, Pak Ustaz, saya punya tetangga. Saya itu kalau ada jamaah tanya, tapi bahasa yang digunakan, saya punya tetangga, itu saya biasanya agak curiga itu. Jangan-jangan bukan tetangganya, tapi dia sendiri. Halo, biasanya tetangganya atau dirinya sendiri. Saya punya tetangga, hidupnya itu super harmonis, suami istri harmonis sangat biasa. Nah, ketika sudah mulai masuk usia pensiun, Allah takdirkan sang suaminya diuji oleh Allah kena penyakit stroke. Orang stroke itu kondisi emosionalnya stabil atau enggak stabil? Nah, istrinya sebenarnya itu sudah ikhtiar luar biasa memberikan khidmah, berkhidmah, melayani suaminya luar biasa. Tapi karena suaminya ini kondisinya stroke dan cenderung emosional, satu saat istrinya itu ke pasar. Dalam pandangan istrinya, ke pasarnya itu yang normal-normal saja. Tapi pulang-pulang diamuk sama suaminya. Iya, mentang-mentang suami sudah stroke gitu kan, di pasar lama-lama jangan-jangan ada cadangan. Aduh, apa yang terjadi sampai kemudian dia marah besar, dan kemudian dia, karena kamu sudah lebih mementingkan orang pasar, sekarang juga aku cerai kamu, dan aku cerai kamu 3 kali cerai. Itu pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Ini orang yang mengatakan cerai, yang melafazkan cerai dalam keadaan marah, itu cerainya jadi atau tidak? Nah, itu ada satu kitab namanya Fiqhu As-Sunnah karya Syekh Syafi'i. Jadi marah itu ada 2 kualifikasi. Marah tapi orang masih menguasai dirinya, tapi ada kondisi marah orang tidak sadar apa yang dia katakan sampai nggak sadar. Tapi umumnya kalau orang itu dia marah dan mengatakan ungkapan cerai, itu masih sadar atau nggak sadar? Halo, ini kayaknya nggak ada yang jawab karena nggak ada yang pernah mempraktekkan. Oh ya, alhamdulillah, bagus. Umumnya sadar, maka dalam kondisi seperti itu jatuh cerai. Makanya ya kita para suami harus hati-hati, hindari ungkapan cerai saat kita berkomunikasi dengan pasangan. Kasihan istri kita sudah mendampingi bertahun-tahun, dan karena kita tidak bisa mengontrol diri, maka yang terjadi akhirnya kita melafazkan cerai, apalagi 3 kali cerai. Sekalipun dalam kajian fikih itu nanti ada debatable, kalau ada seorang suami mengatakan aku cerai kamu 3 kali cerai, itu jatuh sekali atau jatuh 3 kali. Ada yang mengatakan jatuh 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali jatuh cerai. Kalau 3 kali, wah itu bahaya, Pak. Karena apa? Kita tidak boleh kembali kepada mantan istri kita sampai mantan istri kita itu nikah dulu, Pak. Nikah dulu sementara dapatnya joker, Pak, joker keren, Pak. Kalau nggak dapat joker nanti dapatnya durian sawit, duduk keren, sarang duit. Nah, itu kira-kira kalau istri yang sudah dicerai oleh suaminya 3 kali cerai, dapatnya durian sawit atau joker, sementara suaminya itu sudah terkena stroke, kira-kira berpikir kembali kepada mantan suaminya atau istiqomah dengan yang joker dan durian sawit. Masya Allah, makanya hati-hati. Dan satu lagi adalah arujud dari sulh, wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Jadi sesuai dengan nama Islam sendiri adalah din silm. Maka di surat 2 ayat 208 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi. Allah tidak mengatakan fil Islam. Yang dimaksud asil itu adalah Islam.
Tapi ketika Allah menggunakan kata asil, Allah ingin mengedukasi kepada kita kaum muslimin itu mentadaburi rahasia. Kenapa Allah ungkapkan kata Islam itu dengan kata asil? Karena memang karakteristik daripada din Islam itu adalah din kepada damai. Maka konflik dalam rumah tangga selama kemudian ada jalan damai, itu adalah jalan yang terbaik. Jadi solusi pertama dalam Islam ketika ada pertikaian, ketika ada konflik rumah tangga adalah dengan cara Islam, dengan cara Islam. Ini tujuan pernikahan dalam Islam. Saya kira sudah sering kita sampaikan, saya tidak ulas, tapi umumnya adalah tujuannya adalah untuk menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Coba sekalian, rahimakumullah wa azam. Apa penyebab konflik rumah tangga? Umumnya pertama itu karena faktor ekonomi. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menganjurkan anak-anak muda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, menganjurkan kepada anak-anak muda, itu syarat yang ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemampuan untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jadi Rasul itu sangat menekankan sekali pentingnya menikah. Nah, kalau di Indonesia itu ada istilah namanya IPTN, Pak, Ikatan Pemuda Telah Nikah. Nah, itu semuanya nggak bagus. Jadi yang sudah punya kemampuan menikah, punya ba'at falyatazawwaj, maka hendaknya ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah ia akan lebih bisa menundukkan pandangannya dan bisa menjaga kemaluannya dari perkara yang diharapkan Allah. Tapi masalahnya kemudian kan sering ada pertanyaan, tapi kenapa itu ada orang-orang yang ia sudah punya istri cantik, istri yang sangat luar biasa cantiknya, tapi kok dia masih tetap selingkuh? Ada atau tidak Pak? Di mana itu? Nah, Bapak yang bilang, makanya saya kejar itu pertanyaan saya, di mana? Ya kan? Nah, kenapa? Itu yang masalah adalah motifnya. Motifnya itu yang error. Motifnya bukan karena Allah, motifnya karena kecantikan. Saya selalu mengatakan, tidak salah kita menikah itu ada faktor karena pasangan kita, istri kita itu cantik, yang ibu-ibu suaminya ganteng, itu sesuatu yang wajar. Tapi itu jangan jadikan sebagai motif primer, tapi tetap ia berada dalam motif sekunder. Kalau itu motif primer, itu bahaya. Karena apa? Kecantikan dan ketampanan itu naik atau mengalami penurunan, cenderung degradasi kan? Aduh, bapak-bapak coba sesekali lihat fotonya ketika habis nikah waktu itu, gantengnya luar biasa atau gimana Pak? Nah, istri kita kan masih mingis-mingis Pak. Tapi setelah kemudian mulai punya anak satu, punya anak dua, anak tiga, mulai punya cucu satu, punya cucu dua, cucu tujuh, insya Allah seperti habis nikah atau mulai banyak perubahan. Aduh, kan nggak usah dijawab gitu kan. Itu bahaya Pak. Kalau itu dijadikan sebagai motif primer, boleh, tapi jadikan sebagai motif sekunder. Dan itu sah-sah saja. Tapi jangan dijadikan sebagai motif. Nah, itu kalau Allah ingin mengubah performance seseorang, itu terlalu mudah. Saya kira setiap kita punya pengalaman lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini usianya rata-rata 50 ke atas atau 50 ke bawah ini? Ke atas ya, Masya Allah. Itu nanti bapak-bapak, ibu-ibu lihat, kalau ketemu temannya SMP, ketemu temannya SD, ketemu temannya SMA, itu lihat Pak wajah-wajah mereka itu. Satu dengan yang lain itu kan banyak yang mengalami perubahan atau tetap seperti yang dulu Pak.
atau tidak seperti yang dulu lagi. Itu yang mempengaruhi itu diantaranya ekonomi. Bisa jadi ketika dia di SMP, di SMU, di SMA dulu itu buatnya luar biasa. Malah jangan-jangan bapak-bapak lebih ganteng dari dia. Karena apa? Faktor ekonomi. Itu tidak terjadi pada yang laki-laki, yang perempuan, karena faktor ekonomi itu berubah. Makanya bahwa konflik rumah tangga itu biasanya adalah faktor ekonomi. Saya sedikit cerita terhadap apa yang terjadi di daerah saya. Di Jawa Tengah itu angka perceraian yang paling tinggi itu di kabupaten saya. Setelah masuk era industrialisasi, jadi kalau Bapak Ibu ke daerah saya di Jepara itu, pagi-pagi itu sudah kayak Jakarta lebih dari Jakarta. Wah, nih, karena industrialisasi yang luar biasa, pabrik sudah mulai banyak. Cuma dampak dalam kehidupan rumah tangga karena para istri itu mereka kerja, punya pendapatan, dan suaminya itu bisa jadi pendapatannya itu tidak lebih besar dari istrinya. Itu ketika spiritualitas mereka itu tidak dijaga baik-baik, itu punya potensi mereka justru tidak lagi hormat kepada sang suami. Itu yang punya potensi terjadinya konflik dan kemudian terjadinya perceraian. Jadi ini maka Islam mendorong kepada kita untuk bekerja, untuk melakukan ikhtiar secara maksud. Yang kedua biasanya adalah karena faktor komunikasi. Ada riset-riset yang menempatkan faktor yang pertama itu justru adalah di komunikasi. Ekonomi kurang-kurang dikit ketika ada komunikasi yang kondusif antara pasangan suami dan istri, itu biasanya aman. Tapi masalahnya adalah ketika pasangan suami tidak ada lagi komunikasi. Makanya kesunahan dalam berumah tangga itu yang harus kita hadirkan. Satu di antaranya adalah membangun komunikasi, dan bahkan ini bukan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang wajib, membangun komunikasi yang sangat baik kepada pasangan kita. Kita perlu belajar dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW sangat menghormati istri-istri beliau. Kalau kita kan istri, kita hanya satu Bapak Ibu. Ini kan yang hadir kan ahli tauhid semuanya kan, aduh, itu Rasulullah SAW sangat perhatian. Tapi istri Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW membangun komunikasi dengan istri-istri beliau. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu berupa nilai-nilai keagamaan. Akhirnya mereka juga menjadi sosok wanita-wanita yang saleh. Dan termasuk di antara yang sangat masyhur adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga karena faktor cemburu. Cemburu itu bagus. Cuma masalahnya kalau cemburunya ini membabi buta. Dia tidak bisa memfilter mana cemburu yang boleh, mana cemburu yang tidak boleh. Kalau istri kita bersenang-senang dengan laki-laki lain, kok kemudian kita tidak cemburu, itu berarti ada masalah dalam keimanan kita. Karena apa? Itu yang dalam konsep Islam disebut dengan dayus. Ada gayus, ada dayus, ya. Kalau gayus itu dulu yang ramai itu namanya gayus. Itu saya ngajar juga di kantornya, Pak, di Hayamuruk. Jadi teman-temannya itu suka cerita apa yang terjadi sebenarnya pada gayus. Nah ini dayus, ad-dayusu hurima alaihil jannah. Dayus itu suami atau istri ketika pasangannya itu bersenang-senang dengan orang lain, dia nggak cemburu, itu namanya dayus. Itu diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Nah sekarang alhamdulillah berbeda. Dulu ketika nilai-nilai Islam, dakwah ini belum tersampaikan secara baik. Saya masih ingat dulu kan ada acara di TV itu namanya Dansa Yudansa. Dansa Yudansa itu, pertanyaan saya, itu ada orang-orang yang dansa itu dengan pasangannya sendiri atau dengan pasangannya dengan isinya orang lain, Pak? Kok tahu dari mana itu? Nah, itu kalau dengan orang lain kok nggak cemburu, nah itu suaminya namanya dayus.
istrinya kok dia suaminya itu dansa sama wanita lain, apa? Iya, istrinya berdansa dengan laki-laki lain, suaminya berdansa dengan wanita lain. Nah, itu namanya dayus. Itu diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga ada campur tangan keluarga. Makanya dalam konsep Islam itu sebisa mungkin setelah seseorang itu menikah itu berikhtiar mandiri, Pak. Mandiri artinya apa? Dengan mandiri hidup berdua dengan pasangannya. Makanya biasanya kalau para muhajirin, ini kan bapak-bapak muhajirin atau orang Ansor ini yang hijrah kan, maka masjidnya namanya masjid muhajirin. Ini di Jabodetabek ini kan rata-rata masjidnya namanya muhajirin semuanya. Di sini ada muhajirin, Prima Harapan ada muhajirin, nanti di beberapa tempat ada muhajirin. Kalau muhajirin, Baitul Muhajirin. Kalau nggak Baitul Muhajirin, Darul Muhajirin. Saya itu ngajar di muhajirin itu beberapa, Pak. Ada muhajirin di Bula, ada muhajirin di Prima Harapan, ada muhajirin di Alinda, Pak. Masya Allah, itu muhajirin semua. Nah, ini yang biasanya kan kita tidak kemudian tiba-tiba punya uang banyak dan kemudian kita beli rumah, kan biasanya awalnya jadi kontraktor dulu, nggak apa-apa. Jadi kalau ada masalah dengan pasangan kita, di situ tidak ada intervensi keluarga. Tidak ada intervensi dari orang tua kita, tidak ada intervensi dari kakak kita, paman kita, bibi kita, sehingga beberapa ulama itu memakruhkan kalau ada seorang laki-laki dia menikah, setelah itu dia kumpul dengan keluarganya. Itu sebagian ulama, tidak semua ulama itu mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dikhawatirkan nanti ada intervensi dari pihak keluarga. Masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan berdua, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada intervensi, akhirnya menjadi masalah yang masalah. Biasanya juga masalah pendidikan anak. Terutama ketika pasangan suami istri itu tidak punya visi pendidikan yang sama. Saya pernah menangani kasus waris, Pak. Apa yang terjadi? Sang ibu itu nangis-nangis. Saya katakan, kenapa ibu nangis? Iya Pak Ustaz, saya khilaf. Jadi karena salah dalam mendidik anak. Jadi kadang-kadang suami dengan istri berbeda. Kadang istri itu menginginkan anaknya harus sekolah di lembaga Islam, tidak boleh sekolah di lembaga pendidikan Islam. Itu kadang-kadang pasangannya itu berbeda. Apa-apa, yang penting kan profesional, yang penting lembaga pendidikan itu baik. Padahal dalam konteks interaksi dengan teman-temannya itu kan terjadi gesekan-gesekan. Terjadi apa yang disebut dengan at-ta'sir wa ta'asur. Dia nangis karena apa? Anaknya murtad. Karena murtad, tanya saya, Pak Ustaz, anak saya kan murtad. Ini nanti kalau saya meninggal dunia itu dapat warisan dari saya. Ya enggak lah, bukan. Kenapa? Karena bahwa mukmin dengan kafir, mukminah dengan kafir itu tidak saling mewarisi satu dengan yang. Akan tetapi ketika tidak ada waris, itu bukan berarti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ada satu pintu yang dilegalkan, satu namanya hibah. Jadi kita menghadiahkan, tapi hibah itu sebelum meninggal dunia. Nah, itu sesuatu yang diperbolehkan. Yang kedua, melalui pintu wasiat. Wasiat hukum asalnya sama anak itu nggak boleh. Kenapa? Anak ini adalah ahli waris. Cuma masalahnya anaknya ini non muslim, kan berarti dia bukan ahli waris. Karena Rasul mengatakan la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat kepada waris. Makanya tolong bapak-bapak, ibu-ibu, tolong. Kita ini sudah berada di zaman keterbukaan. Jangan sampai yang begini-begini kita nggak tahu. Itu bisa jadi konflik pada anak-anak kita. Karena orang tua itu yang masih berkata pada anaknya, nah, kalau nanti ayah meninggal dunia, rumah ini untuk kamu ya, nak. Itu namanya wasiat atau wasiat? Itu kan nggak boleh. Anak kita,
Dia ahli waris. Yang boleh apa? Hadiah. Jadi kita panggil anak-anak kita semuanya, kita minta persetujuan. Nah, kan kamu rezekinya banyak. Ini adik kamu, ini kayaknya rezekinya kurang. Gimana kalau dia saya kasih hadiah ini? Gimana? Kamu setuju atau tidak? Ini kira-kira setuju atau tidak setuju, Pak? Halo. Ya, kalau anak kita didik dengan pendidikan yang benar, insya Allah setuju. Tapi masalahnya adalah ketika kita tidak didik dengan pendidikan yang baik. Faktor berikutnya adalah kurang pemahaman terhadap agama. Makanya kita sebagai seorang ayah wajib memberikan fondasi yang kokoh terhadap anak kita. Kita akan menyesal, mumpung kita masih punya waktu. Anak-anak kita bagaimana caranya agar mereka mau ke masjid. Kalau ke masjid, al-muhajirin alinda alhamdulillah. Tapi kadang-kadang anak itu sholat sama bapaknya itu riko juga, nggak apa-apa di masjid yang lain. Di Alinda kan ada beberapa masjid kan. Halo. Yang terpenting dia mau ke masjid. Tapi kalau memang ke masjid terdekat itu lebih utama. Lebih utama. Kenapa? Bahwa ada sisi lain, yaitu kita berinteraksi dengan orang-orang yang dari sisi tinggal mereka lebih dekat dengan kita. Jadi ini jawab sekalian, tapi memang butuh kesabaran. Buktinya hari ini, malam ini saya lihat ini kan yang hadir rata-rata kan usianya, tadi bapak-bapak sudah sampaikan ke saya kan rata-rata usianya berapa tadi Pak? 50 tahun kan? Ini mana yang usianya belasan tahun dulu? Ada atau nggak ada Pak? Halo? Yang usianya belasan tahun kan Pak? Iya kan? Artinya ada satu pertanyaan, aina auladuna, di mana anak? Aina dzurriyyatuna, di mana anak cucu kita? Dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Masjid Muhajirin Alinda saja. Hampir jami'ul masajid, semua masjid itu terjadi fenomena seperti itu. Maka ini yang perlu kita seriusi. Suka atau tidak, ya beberapa tahun yang akan datang, tapi saya doakan mudah-mudahan kita semuanya, saya dan kita semua yang hadir, diberi usia panjang oleh Allah. Amin. Tapi dalam ketaatan kepada. Tapi kan sunnatullah, kita suka atau tidak kan kita akan meninggal. Kalau kita tidak mendorong anak kita untuk datang ke masjid, Bapak Ibu bayangkan 20 tahun yang akan datang itu maknanya apa? Kita semua, kalau saya 20 tahun yang akan datang, itu usia saya 75 tahun Pak. Ini kalau Bapak-Bapak nggak tahu usianya kalau 20 tahun yang akan datang berapa itu? Aduh. Ya di atas 70 kan itu. Di atas 70. Itu di atas 70 tahun itu kira-kira kita masih ada di Alinda atau sudah mulai pindah dari satu, sudah pindah ke Perwira Pak ini. Itu masalahnya Pak. Itu yang pindah berapa banyak itu. Karena masjid-masjid itu saya amati ada juga yang mereka sepi. Karena apa? Yang sepuh-sepuh setelah meninggal nggak ada gantinya. Jadi ini tolong dipikirkan. Kemudian faktor berikutnya adalah emosi dan ego. Maka pastikan, alhamdulillah kita baru diedukasi dengan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu sebagian ulama mengatakan bahwa hasil tertinggi dari ibadah puasa kita adalah ketika kita mampu mengendalikan diri dan mengutamakan orang lain, yang disebut dengan konsep ihsan. Ini kalau saya bicara tentang ihsan itu panjang Pak, sampai jam 9 nggak selesai. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ihsan itu jenisnya banyak. Ada ihsan dalam aspek sandang, ada ihsan dalam aspek papan, ada ihsan dalam aspek pangan, ada ihsan pada aspek kedudukan. Nah, itu menarik itu kalau dikaji. Tapi kapan-kapan lah itu, nggak malam hari ini. Nah, jauh sekalian ini ego. Makanya Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita bahwa di antara istri, di antara tidak semua, dan anak-anak kita
itu ada yang menjadi musuh. Penjelasannya ada di surat 64 namanya surat At-Taghabun ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfu wa taghfiru fa innallaha ghafurun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, di antara, tidak semuanya, wa auladikum, dan anak-anakku, aduwwan lakum ada yang menjadi musuh bagimu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kepada mereka. Didik mereka dengan pendidikan yang baik. Yang selalu sampaikan, jangan pandang anak kita itu sebagai beban hidup, tapi pandanglah ia sebagai aset akhirat kita, sehingga kita punya semangat mentarbiyah, mengedukasi anak-anak kita. Dan memang itu membutuhkan kesabaran, apalagi anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita ketika kita dulu masih remaja. Dulu kita yang usianya 50 tahun kan, mohon maaf, ketika kita masih remaja itu sudah ada yang namanya HP atau belum? Sudah ada yang namanya setan gepeng atau belum? Kan belum ada, setan gepeng kan belum ada. Tapi sekarang setan gepeng itu kan di mana-mana. Bahkan setan gepeng itu dipegang, tidur, masya Allah, diajak tidur. Pertama kali itu kalau bangun tidur itu yang pertama kali yang dilihat setan gepengnya itu, masya Allah, nggak mau pisah dari setan gepeng. Ini tantangan yang sangat luar biasa. Nah, jemaah sekalian, prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik itu sebenarnya satu, sabar. Di surat An-Nahl ayat 126 Allah katakan, wala in sabartum lahu khairun lis-sabir. Dan jikalau kalian sabar itu lebih baik. Itu satu. Kemudian menahan amarah. Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab fala tahzan. Kamu jangan marah, maka itu maka bagi kamu itu surga. Jadi mengendalikan marah. Yang ketiga, memaafkan. Maka Allah katakan di surah Asy-Syura 42 ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa asra fa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbu zalimin. Jadi faman afa, siapa orang yang memaafkan. Jadi tolong jangan ada kita yang ia bersumpah apalagi kepada istrinya, apalagi sumpah pada orang, pokoknya 7 turunan saya tidak maafkan. Gitu Pak, itu. Aduh, ada yang begitu atau tidak Pak? Ketika marah Pak? Enggak. Bahkan kadang-kadang tidak hanya 7 turunan, 8 tanjakan saya enggak maafkan. Ada turunan, ada tanjakan, nanti 9 belokan. Enggak. Rasul itu mudah memaafkan orang lain. Sahabat Abu Bakar dulu, Bapak Islam itu pernah mau tidak memaafkan orang-orang yang menyebarkan berita hoax terkait dengan putrinya Ummu Aisyah. Tapi ditegur oleh Allah dengan turunnya surat 24 ayat yang ke-22. Wal ya'fu wal yasfu, hendaknya mereka memaafkan, wal yasfu, dan hendaknya mereka itu berlapang. Udah, azan dulu, nanti kita lanjutkan. Oke. Allahu Akbar, Allah.
Baik, saya lanjutkan poin yang keempat. Ini sebenarnya sudah saya singgung di depan. Prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik setelah sabar, menahan marah, memaafkan adalah Islam. Ayatnya tadi sudah sampaikan, surah An-Nisa ayat 128. Wasulhu khair, damai itu lebih baik. Makanya al-islah itu muqaddamun ala talaq. Islah itu harus kita dahulukan daripada perceraian. Artinya ketika ada dua hal, ada yang namanya nusyuz, ada yang namanya syiqaq. Nah, itu selalu yang didepankan adalah upaya kita melakukan perbaikan kepada pasangan kita. Makanya ada yang namanya nusyuz dalam rumah tangga. Kalau istri durhaka terhadap suaminya, ketika seorang istri melakukan pelanggaran keagamaan, itu Islam telah memberikan solusi, memberikan guide, memberikan panduan kepada kita. Caranya bagaimana? Ada di An-Nisa ayat 34. Yaqulullahu jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i
wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Jadi wanita-wanita, isi-isi yang kalian takut atas kedurhakaan mereka, solusi yang pertama kata Allah Ta'ala adalah fa'iduhunna, nasihati dan memberikan nasihat pada istri itu. Tahtaju ila sabar, dia membutuhkan kesabaran. Ini belum apa-apa kita kadang-kadang sudah memvonis, sementara kita tidak mendapatkan bocoran tentang takdir istri kita. Ini kayaknya takdirnya istri yang durhaka ini, takdirnya nggak bisa diperbaiki. Ikhtiar dulu, ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar batinnya minta sama Allah, kita sebagai seorang suami memberikan keteladanan kebaikan pada istri kita. Rajin sholat malam 5 waktunya berjamaah, rajin puasa, ibadah mahdohnya kita hadirkan komitmennya, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga pasca Ramadan. Itu ikhtiar zahir, ikhtiar batinnya minta sama Allah, ikhtiar zahirnya memberikan keteladanan, ya kan, memperbaiki diri kita. Nah, itu fa'iduhunna. Kalau dinasihati kok ternyata enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur, tinggalkan mereka dari tempat tidur. Nah, ini solusi yang kedua. Setelah itu wadribuhunna, yaitu dengan cara kita memukul mereka, tapi jenis mukulnya itu bukan pukulan yang menyakitkan, agar tetapi darbu ta'dib, pukulan yang mengedukasi. Itu kalau nanti pukulan yang menjadikan istri kita sakit, itu nanti termasuk kekerasan rumah tangga, KDRT kan, itu tidak boleh. Islam pun juga tidak boleh. Nah, baru setelah itu tidak boleh memukul yang menyakitkan. Tujuannya adalah memperbaiki, bukan melampiaskan malah. Ini yang terjadi kadang-kadang, ini istrinya dipukulin kayak mukulin maling, Mak. Bukan itu. Tapi baru takdir pukulan yang edukatif. Bagaimana dengan pukulan itu kemudian istri kita sadar akan kesalahan yang dia. Maka Imam Nawawi mengatakan semua langkah dalam ayat nusyuz bertujuan untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menyakiti pasangan. Bagaimana agar pasangan kita bisa back to Allah, bisa kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ada konflik yang lebih besar, itu dalam Al-Quran disebut dengan syiqaq. Maka dikatakan fa'in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jikalau kalian takut syiqaqa bainihima, terjadi konflik besar di antara keduanya, yaitu antara suami dan istri, fab'asu hakaman min ahlihi, kirimlah seorang hakam dari keluarga suami, wahakaman min ahli, dan seorang hakam dari keluarga istri, perwakilan untuk melakukan mediasi. Dan ini alhamdulillah sekarang kalau Bapak Ibu sekalian itu datang ke pengadilan agama, tapi datang untuk belajar tentang fenomena yang terjadi di pengadilan. Sekarang itu sudah dibentuk adanya tim mediator. Itu bagus. Jadi mereka yang mengajukan gugatan cerai tidak langsung diproses, akan tetapi sekarang sudah ada tim mediator. Dan termasuk tim mediator itu ada yang canggih. Ada seorang suami, dia ingin menjatuhkan cerai kepada istrinya melalui gugatan cerai di pengadilan. Ia akhirnya dikasih selembar kertas. Kertas itu dia kasih titik, satu titik di tengah. Apa yang terjadi? Sang mediator itu mengatakan, apa yang engkau lihat dari kertas itu? Jadi kertas yang putih itu yang dia lihat apa ya? Titiknya saja. Padahal sisanya itu putih semua itu. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan istri itu tidak terlihat, tapi yang dia lihat adalah satu keburukannya.
Itu istilahnya apa kalau dalam peribahasa Pak? Halo? Panas setahun dihapus dengan itu. Jadi yang dilihat adalah kesalahan saja, tapi kebaikan dari pasangan itu tidak. Alhamdulillah dengan izin Allah setelah diingatkan itu gak jadi menceraikan istrinya Pak. Jadi memang mediator ini memang harus diperbanyak, dan alhamdulillah sekarang diperbanyak. Jadi anak-anak kita yang punya basic pendidikan itu syariah, itu bisa itu. Kalau pas ada lowongan di pengadilan agama sebagai mediator, nah itu ada job resmi terkait dengan mediator di pengadilan agama. Tapi biasanya mereka ya kalau kuliah itu program studinya adalah ahwal saksiyah. Ahwal saksiyah itu adalah hukum keluarga. Itu ada kuliahnya Pak itu. Ada kuliahnya. Tapi untuk S3 itu di UIN Jakarta itu baru dibuka. Jadi artinya ini adalah prodi-prodi yang masih sangat fresh, yang masih baru sekali. Karena apa? Melihat bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan fenomena perceraian itu sangat banyak, dan itu perlu diilmui. Dengan diilmui, akhirnya mereka yang punya ilmu tentang hukum keluarga, memberikan edukasi kepada masyarakat, diharapkan bisa menekan angka terjadinya perceraian. Jadi ini jemaah sekalian, ini adalah konsepnya mediasi keluarga dalam Islam. Ibnu Qudamah berkata, jika konflik suami istri sudah berat, maka wajib dihadirkan hakam dari kedua keluarga untuk mendamaikan mereka. Perwakilan antara keduanya, orang yang biasa disembuhkan, orang yang ditokohkan, bagaimana agar mereka damai. Nah, kalau mereka menginginkan damai, Allah akan memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Sekira ini sekalian saya buat slide itu 15 halaman Pak. Tapi karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan nanti saya share saja, bisa dibaca-baca dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kunutis. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.